Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yang luar biasa. Coba saya mau dengar tepuk tangannya. Dia Tuhan yang luar biasa, sebab itu kita sungguh bangga punya Tuhan seperti Yesus kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Sungguh saya bersuka cita melihat wajah Bapak Ibu Saudara yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mungkin setelah melakukan segala aktivitas kegiatan, mungkin bekerja, berusaha, mungkin segala hal yang dilakukan. Tapi malam hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, saya katakan satu pilihan yang tepat. Karena kita tahu hari-hari ini kita butuh Tuhan, amin. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kita butuh Tuhan karena kita gak bisa jalani hari-hari kita tanpa Tuhan. Saya pun mengalami banyak hal, tapi saya percaya saat saya berjalan bersama Tuhan, Tuhanlah yang kasih kekuatan buat saya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala, satukan hati kita di dalam doa. Kita mau siapkan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita buat Tuhan. Ini kami hamba-hambamu Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Yang kau dapati setiap kami malam hari ini di tempat ini. Karena kami punya kerinduan yang sama. Kami punya pengharapan yang sama kepada Tuhan kami. Yaitu kami percaya di dalam Engkau. Ada satu hal yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Di dalam Engkau ada satu hal yang besar yang selalu baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Anugerah kasih setia rahmat-Mu yang selalu baru kami alami dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan kami memilih ada di tempat ini. Satu hal yang kami mau katakan kepadamu. Karena kami mengasihi Engkau. Karena kami merindukan Engkau. Biarlah Tuhan kerinduan setiap kami malam hari ini Tuhan puaskan lebih lagi. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan. Lewat doa-doa syukur kami yang kami panjatkan ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan boleh terjadi, boleh ada di tempat ini. Kemuliaan-Mu boleh Engkau nyatakan lebih lagi di tempat ini. Sehingga kami datang, mungkin kami datang dengan kelemahan. Engkau mengimpartasikan kekuatan yang baru. Mungkin kami datang Tuhan dengan kelemahan tubuh kami, dengan sakit kami. Kami percaya Tuhan saat kami pulang, kami dapati tubuh kami sehat. Kami dapati tubuh kami dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan mungkin kami ada mengalami berbagai pergumulan dan masalah kehidupan kami. Bukan kami berfokus pada masalah pergumulan kami, tapi kami tahu saat kami datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan, ada anugerah yang besar yang Tuhan sediakan. Saat hati kami rindu dengan Engkau, saat kami mengharapkan Tuhan, Engkaulah yang menjadi pengharapan kami. Dan satu-satunya kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa, ini syukur kami Tuhan, ini doa kami, ini sembah kami dan pujian kami yang siap kami persembahkan buat Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari yuk sama-sama naikkan pujian ini kembali. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir kami, luruskan hati kami. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Biar kemuliaan-Mu ya Tuhan
jamah bibir, luruskan hatiku. Amin Tuhan. Kami tahu kemuliaan-Mu ya Tuhan ada di tempat ini. Lebih dari segala harta kami ya Tuhan. Tapi kami mau menjadi hamba yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan. Mari bersama-sama lebih dari segalanya, dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi nyatakan lebih dari segalanya, lebih dari segala. Hanya Engkau yang kami ingini ya Tuhan. Kami nyatakan emas, perak, dan permata nggak ada artinya Tuhan tanpa kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sebab itu bawa kami lebih dekat dengan Engkau. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita mulai sembah Tuhan. Oh, lebih dari segalanya kami rindukan Engkau. Haleluya. Mari pribadi lepas pribadi sembah Dia. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu yang terbaik hanya buat Tuhan. Katakan Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Engkau yang kami rindukan. Bertahtalah atas hidup kami ya Bapa. Bertahtalah atas hidup umat-Mu ya Tuhan. Aralabaya, aralabaya, takaralabaya, syaralabo. Uralabaya, takaralabaya, syaralabaralabaralabaralaba. Uralabaya, syana, yaralabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Syaralabaralabaya, ralabaralaba. Uraya, takaralabaya, syanda. Uralabaya, ralabaya, syana, yaralabo. Jesus, Jesus, Jesus. Oralabaya, takaralabaya, ralabaralabaralabaralaba. Yes, my Lord. Kami bersyukur ya Tuhan. Jadikan setiap kami menjadi hamba yang setia. Mari sekali lagi angkat tangan kita. Nyatakan sama Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada artinya Tuhan. Tanpa Tuhan yang menyertai setiap kami. Ku ingin lebih dekat. Kami mau terus bersekutu dengan-Mu. Bersekutu denganmu.
Jadikan kami hamba yang setia ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepada. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, hamba-hamba yang setia. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba-Mu yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan setiap kami ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Jesus. Yes, my Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, For your for your name. name is great and greatly to be praised. Nyatakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu, Oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab nama-Mu besar. namamu besar dan layak dipuji. Kau layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu
menyembah Tuhan yang dahsyat. Kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Sebab itu kami mau katakan malam hari ini Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga menjadi murid-Mu ya Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami percaya. Saat kami menaikkan pujian kami. Saat kami menaikkan penyembahan kami. Saat kami mengangkat tangan kami. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang punya masalah pergumulan. Setiap masalah pergumulan ada jalan keluar. Bahkan mujizat terjadi malam hari ini. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Ada kekuatan, ada kemenangan, ada kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan kami lebih lagi. Haleluya, yang siap muji Allah kita lebih lagi, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan yuk sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Dia Allah kita yang besar dan layak dipuji. Boleh tengok kiri kanan, kasih jabat tangan atau katakan Tuhan Yesus baik loh. Yuk sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Dialah Tuhan sumber kekuatan dan sukacita kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Amin. Sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sorakan, Kau dahsyat Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Aman berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Dia Allah bagi kita. Di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Serukan, Yesus Allah perkasa. Sama-sama kita sorakan. Perkasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya mau bertanya, berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Orang yang mengalami kebaikan Tuhan pasti penuh dengan sukacita, amin. Dan orang yang bersukacita pasti terpancar dari wajahnya. Sekarang pastikan kiri kananmu penuh dengan sukacita. Sudah Bapak Ibu? Sekarang yuk angkat jempol sama-sama yuk. Kita ibadah KTM, ibadah tengah minggu. Mungkin kalau ibadah hari Minggu kita penuh dengan keseriusan. Kita kaku.
Tapi di tempat ini saya mau katakan, ayo kita enjoy, ayo kita relax untuk memuji Tuhan kita. Amin. Sekarang yuk, mana jempolnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lama. Yang alami kebaikan Tuhan katakan lebih lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lihat kiri kananmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah, yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk, sama-sama kita deklarasikan, Dia Tuhan yang baik buat engkau dan saya. Dia Tuhan yang baik buat kita semua. Katakan amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi yuk. Yesus baik. bagimu, Amin. Yesus baik bagimu, Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Yuk, mana jempolnya Bapak Ibu? untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah. amat baik, Untuk selama-lamanya. Saya mau dengar Bapak Ibu sendiri katakan, Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan dari selamanya, dari selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dulu. Yang terbaik, sorakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi jempol kita mana Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik. Yeay. Haleluya. Sebelum duduk sekali lagi yuk, tengok kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik kan? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau Tuhan yang baik buat setiap kami Tuhan. Betapa kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Gak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, kasih-Mu, setia-Mu bagi kami. Dan saatnya kami akan buka hati kami lebih lagi. Berfirman buat setiap kami Tuhan. Ajar kami, tegur kami Tuhan. Biar setiap kami lewat kebenaran firman-Mu kami diubahkan. Lewat kebenaran firman-Mu kami diajar, kami dibentuk, kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus berkuasa atas telinga kami, pendengaran kami, hati kami, pikiran kami. Sehingga sepenuhnya hidup kami ada dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami lagi, lebih lagi Tuhan. Berfirmanlah, urapi kami, terlebih lagi urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Setiap kata-kata yang disampaikan, setiap firman yang ditaburkan, kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bertumbuh, berakar, bahkan berbuah buat setiap kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berdampak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari sama-sama katakan.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selamanya, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Kami menyembah Engkau. Curahkan urapan-Mu sekarang. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri katakan, firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidup. Katakan, hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku siap ya Tuhan, Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki dan jalan kami Tuhan. Amin. Kepintaran kami, pengalaman kami, kebisaan kami, bahkan kekayaan kami tidak pernah bisa diandalkan dalam menuntun jalan kami. Untuk itu Roh Kudus tolong mampukan kami menikmati anugerah-Mu, merendahkan hati siap dilawati oleh firman Tuhan. Firman yang mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Ingatkan kami Tuhan,
Tidak ada mujizat yang terindah dalam hidup ini selain kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Berbicaralah Tuhan, kami siap diubahkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik. Amin. Tetap seperti biasa saya ingatkan Bapak Ibu, anak-anak muda. Saya membutuhkan konsentrasi sedikit ekstra daripada biasanya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Mulai kita buka Roma 12 ayat 2 supaya kita belajar percaya kepada Yesus persis seperti yang dipikirkan Yesus. Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga katakan amin. Mau enggak kita samakan persepsi, kita mendekati firman Tuhan yang adalah absolut benar. Mau enggak? Halo? Absolut benar. Amin. Berikutnya, dalam ayat yang kita baca ini, ada enggak kalimat unsur larangan? Ada enggak? Kalimat apa? Tahu enggak Anda? Alkitab, firman Tuhan, Tuhan Yesus, kurang kerjaan melarang yang enggak serius. Catat baik-baik. Artinya, ini sangat serius. Kalau sampai Alkitab firman yang adalah kebenaran berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan tawar-tawar, Anda belajar dan jangan serupa dengan dunia. Kalau dokter aja bilang, Pak jangan makan buah ini kalau nggak Anda sakit. Kalau ini enggak. Kalau Anda nggak lakukan ini, Anda mati. Matinya bukan lahiriah, rohani Anda mati. Sayangnya mayoritas orang Kristen lahir baru, bukan gak lahir baru. Orang Kristen lahir baru mayoritas serupa dengan dunia ini. Lebih sedih lagi Bapak Ibu, lebih sedih lagi Bapak Ibu. Worship leader, singers, pemain musik, bahkan pendeta, mayoritas serupa dengan dunia ini. Ini sangat serius. Saya sentuh nalar Anda dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Jawab dong. Agama lain suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Cerdas dong. Kalau sampai penjahat saja suka, berarti gak ada istimewanya kesembuhan itu. Karena penjahat pun suka. Halo, yang selera penjahat, penjahat pun suka. Ayo dong. Jawab, ada gak perintah Tuhan, kasihlah musuhmu? Ada gak perintah Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada enggak? Jawab, penjahat suka enggak? Yang keras dong. Agama lain suka enggak? Orang Kristen suka enggak? Masalahnya enggak juga. Masalahnya enggak juga. Ya binasalah ke neraka semua orang ini. Loh ini loh. Ngeri sekali sekarang Kristen ini. Makin jauh keliru kalau khotbahnya bagaimana Anda punya Innova jadi Alphard. Makin jauh lagi tuh. Bagaimana Anda apa yang diinginkan Anda dikabulkan Tuhan Yesus, makin jauh lagi tuh. Bagaimana berimanlah sakitmu sembuh, makin jauh lagi tuh.
Ini masalahnya. Kita kalau murni ikut Tuhan, khotbah-khotbah yang gak mengarahkan kepada nilai-nilai sejati, rasanya mau marah, campur mau nangis dengarnya. Karena menyesatkan. Campur aduk itu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya orang yang suka sekali doa kesembuhan, wajar kalau itu orang gak percaya. Orang doa puasa supaya sembuh, wajar itu kalau gak orang percaya. Bahkan wajar kalau dia bayi rohani. Kalau orang yang benar-benar mengenal Tuhan, gak terlalu suka lagi doa kesembuhan. Orang yang waras pemahamannya akan Alkitab, gak lagi fokus doa kesembuhan bagi dirinya. Enggak. Itu ngelawan wajah Anda ini. Saya ulangi. Bapak Ibu, Anda niat enggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Yang keras dong. Niat masuk surga enggak? Ayo niat matilah. Ada apa Kristen ini? Mau masuk surga tapi enggak mau mati. Sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi jangan terlalu sempurna lah bodohnya. Janganlah. Saya ulangi lagi. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal enggak? Ya dong, siuman dong. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau dipanggil ke surga maunya on time atau delay? Ada apa Kristen ini? Pembodohan masif sekarang melalui khotbah-khotbah yang menekankan kesembuhan. Jangan anti kesembuhan, ulangi. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Yes. Kalau ada orang bilang pendeta Ridwan Huta Barat itu anti kesembuhan. Halo, orang itu pasti gak kenal saya. Karena saya sakit jantung parah. 6 bulan 23 hari berbaring. Gak ada harapan hidup. 6 bulan 23 hari. Di rumah sakit Cipto Tom 79 sampai 80. Memang saat itu belum ada rumah sakit harapan kita. Makanya kepala kardiolog rumah sakit Cipto pada saat itu Profesor Dr. Kadarman berkata gak ada harapan hidup. Karena gak ada harapan kita. Lu terlambat susah. Kalau saya tahun ini 43 tahun jadi hamba Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, gak mungkin dong. Tahun lalu bulan 4, saya kritis. Mau dilarikan ke Singapura, saya bilang kita berdoa dulu. Kita berdoa, Tuhan, saya bilang Tuhan, Kau lebih mengenal saya daripada saya mengenal saya, bahkan daripada semua orang di ruangan ini mengenal saya. Bahkan kau jauh lebih mengasihi saya daripada siapapun yang dapat disebut. Kalau ini Tuhan saatnya kau panggil aku dalam nama Yesus. Tolonglah on time Tuhan, jangan delay lagi lah. Tuhan yang bilang delay. Jadi ketemu kita. Sebenarnya saya udah gak suka. Soalnya di surga apa? Ketemu Abraham, Daud, Daniel, Ribka, Esther, Maria. Bukan model kayak begini. Ketemu mereka. Gak usah ketawa, meratap aja lah. Ini masalahnya karena rata-rata kita serupa dengan dunia ini. Merataplah orang Kristen-Kristen ini yang selalu mengutamakan nilai-nilai duniawi. Baca Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Markus 1 ayat 42. 1, 2, ya. Cerdas. Kata mana representatif keterangan waktu? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Perlu tahunan atau seketika membuat buta celik. Membuat Lazarus bangkit. Membuat laut terbelah. Ayo dong, siuman dong. Apa yang sedang Tuhan mau sampaikan di balik seketika?
Yang sedang Tuhan sampaikan adalah, umatku, ini mujizat terendah. Tuntaslah mental dukun Anda. Ini mujizat terendah karena seketika. Karena itu mujizat terendah, berarti nggak ada nilai kekekalannya. Sama sekali nggak ada nilai kekekalannya. Lazarus dibangkitkan nggak? Mati lagi nggak? Karena nggak ada unsur kekekalan di balik itu. Laut terbelah nggak? Udah sekarang gabung lagi nggak? Karena nggak selama-lamanya, seketika aja. Makanya nggak ada unsur kekekalan. Itu yang saya bilang pernah di Moy atau di gereja tempat ini. Ada ibu-ibu datang, puji Tuhan Pak Pendeta, 5 tahun yang lalu Bapak ke rumah sakit Darmais membimbing saya. Saya bertobat terus Bapak doakan, saya sudah sembuh. Saya bilang apa? Yang benar Bu, benar Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Saya sudah bersih dari kanker. Apa yang saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi ibu jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kasih tahu. Tuh ketawa Anda mengandung kepedihan. Ibu tetap bisa mati lagi. Kaget dia. Loh kok gitu Pak Pendeta? Bukan kok gitu. Memang gitu. Kasih tahu. Yang suka kesembuhan lama-lama sesat. Ibu-ibu lihat saya. Yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Supaya jangan ditaksir lagi loh. Jawab ibu-ibu. Membuat seorang istri tunduk pada suami. Itu seketika atau tahunan? Jawab dong. Belum keras tuh. Tahunan. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Apa yang Tuhan sedang sampaikan di balik kata tahunan? Itu mujizat terindah. Gergetan lihat orang Kristen ini. Suka lumpuh berjalan, nggak suka tunduk pada suami. Binasalah Anda. Nggak ada bisa seketika tunduk pada suami. Makanya jujur Bapak Ibu. Kebanyakan pendeta orang Kristen. Mana lebih kagum? Lihat mayat di rumah duka didoakan bangkit. Atau melihat seorang istri tunduk pada suami. Mana lebih kagum? Mayat bangkit. Susah Kristen seperti ini. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan Anda meninggal agak beres hidup Anda itu. Mana pernah membereskan hidup lumpuh berjalan buta celik? Nggak pernah. Kalau bapak-bapak bagaimanapun kurang hematnya berkata-kata istrimu, tetap kau ngomong sama Tuhan, Tuhan aku cocok dengan dia. Aku tetap sabar, itu perlu tahunan. Itu rohani. Banyak orang lumpuh. Lumpuh itu lahiriah atau bukan? Lumpuh berjalan. Jujurnya lumpuh, bohongnya tetap jalan. Banyak. Loh ini benar. Lumpuh berjalan. Kekudusannya lumpuh, perjinahannya tetap jalan. Ayo dong. Beberapa pendeta terkenal jemaatnya banyak. Khotbahnya bagus, banyak mujizat. Tetapi tetap punya istri simpanan. Mau kemana kalian ini? Khotbah kayak gini kurang populer. Dan tetap ada kemungkinan gak diundang lagi. Gak apa-apa, khotbah itu kebenaran. Terserahlah. Supaya jangan nanti Anda ketika Anda mati, Anda kecewa. Loh, saya kira bahasa roh khotbah bagus, nubuat itu rohani. Itu bukan ukuran rohani. Walaupun jangan ada Anda di ruangan ini anti bahasa roh. Alkitab mengatakan ada bahasa roh. Ada nubuat, ada khotbah. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Ini masalahnya. Makanya nggak usah lagi khotbah-khotbah yang sifatnya sementara. Nggak usah. Percayalah sakitmu sembuh. Nggak usah kalau di gereja. Kalau saya khotbah di Aceh, saya khotbah di Madura, saya khotbah di Padang, saya khotbah di pesisir Malaysia. Audiensnya agama lain. Saya khotbah tentang mujizat. Karena mata rohani mereka masih buta. Perlu melihat mata jasmani untuk jembatan. Kalau jembatan bukan tujuan. Jembatan, perantara. Untuk mereka percaya kepada Yesus. Jadi jangan anti mujizat. Tapi mujizat itu dialamatkan kepada orang gak percaya.
Bagi orang percaya mujizatnya apa? Si pembohong jadi jujur. Si sombong jadi rendah hati. Si pelitnya aujubila bin jalik. Yang pelit lihat saya, gitu dong. Bertobat jadi pemberi. Itu mujizat. Katakan amin. Tepuk tangan. Yuk kita buka bacaan kita. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 1 Korintus 3 ayat 9. Dewasalah Anda dalam hal rohani. Itu tema kita. Dewasalah Anda dalam hal rohani. Lihat. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 1 Korintus 3 ayat 9. Kita bergantian baca, saya baca ayat 14, Bapak Ibu baca ayat 15, terus kita bergantian sampai 1 Korintus 3 ayat 9. Dengan catatan perhatikan baik-baik yang kita baca. Loh, mana nih? Sahur. Udah bangun belum? 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 1 Korintus 3 ayat 9. Belum ya? Bantu dong dia. Saya baca ayat 14, Anda baca ayat 15, terus kita bergantian. Ada di handphone? Oke, saya mulai. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Lanjut. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi ayat 2 dari pasal 3. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5. Ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9. Perhatikan ayat 9. Ayat 9 ini sedang membicarakan 3 pribadi. Berapa pribadi? Pertama, jemaat Korintus. Orang percaya. Aktif melayani. Tapi masih kanak-kanak rohani. Masih manusia duniawi. Ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Lanjut. Kamu adalah. Kata ganti orang kedua. Itu bagian pertama. Dan mayoritas orang Kristen persis seperti ini. Manusia duniawi. Orang-orang Kristen beriman sakit sembuh. Itu manusia duniawi. Orang-orang Kristen, bagaimanapun kelakuan istrinya, bagaimanapun pencak silat suaminya, tetap dia mengasihi pasangannya, itu mulai dewasa tuh.
Jangan Anda lihat dari khotbah orang dewasa. Khotbah rohani perlu di gereja. Tapi khotbah yang bagus bukan representatif dewasa rohani. Bukan sama sekali. Ini penting. Seringkali orang merepresentatifkan dewasa rohani, tanda-tanda hamba Tuhan diurapi, di karunia. Bukan sama sekali. Kalau dia buah roh itu yes. Ini penting. Jadi kalau ada hamba Tuhan entah dari kampung, dari kota, dari Amerika, dari negara manapun di bumi ini datang ke Indonesia, khotbah asal setiap sakit sembuh. Kalau Anda kagumi, Anda masih Kristen duniawi. Catat baik-baik. Karena semua itu dikagumi dunia dan penjahat pun kagum. Ayo dong. Stoplah ditipu oleh nilai-nilai yang berangkat dari diri kita. Dari dunia. Marilah kita nilai-nilainya dari Tuhan. Itu yang saya selalu bilang. Tolong kasih tahu Bapak Ibu. Mana orang Kristen sulit terlambat ke gereja atau ke bandara? Yang ngomong ke gereja sok rohani loh. Ayo dong, jujurlah, jangan ada dusta di antara kita. Saya ulangi, kalau pesawat Anda ke Singapura jam 10, nyampe bandara jam berapa? Iya kan? Kalau ibadah Anda jam 10 sampai gereja jam berapa? Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan saya bilang petir sambar nih orang. Biar gosong. Yalah. Kayak rohani lupa deh. Pendeta sekalipun jawab dong. Pendeta. Mana pendeta lebih panik? Terlambat ibadah atau terlambat pesawat? Udah ngerti kan? Bapak-bapak lihat saya. Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Jawab dong. Ketawa Anda mengandung penderitaan, susah. Makanya enggak usahlah kita sok-sok rohani. Saya ingatkan Anda ya, malanglah nasib Anda. Kalau orang menatap kita bahwa kita rohani, padahal sebenarnya Tuhan bilang kita enggak rohani. Malang. Dan kau nikmati tatapan orang, pujian orang, kau rohani. Tolak itu mentah-mentah. Karena sehebat-hebatnya orang mengenal kita, nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan mengenal kita. Makanya bapak-bapak, kalau istri orang muji kita, dengar saya ajaran Anda. Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Jangan kiri, ada garis nanti tuh. Kanan, mental. Sedikit nggak usah kasih peluang masuk. Iya, termasuk kau ibu-ibu, jangan pernah nikmati pujian suami orang. Nanti kelihatan sekali bodohnya kita. Apalagi pujian pasangan orang, kita pakai jadi referensi untuk pasangan kita. Mama, tau gak Ma? Pak, habis pelayan kok marah-marah. Dengar Ma, ada apa sih? Banyak ibu-ibu kagum sama saya ini bapak-bapak kesabaran, yang sabar. Tapi sambil marah sama istrinya. Ini kan drakor. Nyambung gak sih? Halo, nyambung gak? Ya nyambung lah, orang Anda yang saya maksud. Ya nyambung lah, gak mungkin gak nyambung. Terus suka kesembuhan lagi. Ya Tuhan, ada apa Kristen ini? Gak berubah juga, gak menghormati pengorbanan Kristus orang seperti ini. Saudara yang kekasih, jemaat Korintus itu bayi rohani kekanak-kanakan. Dan rata-rata bisa khotbah, bisa bernubuat, bisa bahasa roh, bisa membedakan roh. Banyak mujizat di jemaat ini. Kegagalannya mana? 1 Korintus 13. Segala sesuatu tanpa kasih, nol. Segala sesuatu nubuat, mujizat, iman yang sangat sempurna tanpa kasih, gak ada gunanya. Keliru. Itu masalahnya. Sementara ini orang seringkali mengatakan, itu hamba Tuhan yang diurapi. Kenapa diurapi? Dia mendoakan orang mati bangkit. Enggak itu tanda diurapi. Ya Tuhan. Tuntaslah mental dukun kita ini. Jawab Bapak Ibu.
Percaya enggak tidak ada yang mustahil bagi Allah? Percaya enggak mustahil bagi Tuhan Yesus? Apa artinya? Arti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Artinya apa? Yang lain enggak bisa lakukan. Iblis pun enggak bisa lakukan. Hanya dia. Itu artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jawab. Iblis bisa menyembuhkan enggak? Bisa. Jangan gunakan tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk kesembuhan. Karena iblis pun bisa. Kenapa nggak cerdas Kristen ini? Halo, di hari zaman, catat baik-baik. Iblis pun bisa membangkitkan orang mati. Iblis pun bisa membangkitkan orang mati. Jadi jangan lagi kagum kalau ada di rumah duka, didoakan bangkit. Ya Tuhan. Jawab. Iblis bisa nggak membuat kita benar? Bisa nggak? Enggak. Bilang sama Tuhan, Tuhan, bagaimanapun kelakuan istriku, tidak ada yang mustahil bagi kau. Aku tetap benar Tuhan, aku tetap mengasihi dia. Itu baru menyenangkan Tuhan. Enggak ada amin kalau kau pagi ini. Susah memang, susah. Ada yang tunduk langsung. Dan jangan-jangan dalam hatinya apa? Orang gue mau cerai. Aduh. Ketaatan, kesetiaan menjadi pelaku firman. Itu mujizat tertinggi. Tanpa kasih nol. Semua pendeta, semua hamba Tuhan di belahan bumi manapun di bumi ini. Akan kecewa nanti matinya kalau tanpa kasih. Itu ke jemaat Korintus. Stoplah menunjukkan hamba Tuhan dipakai Tuhan. Banyak bertobat melalui khotbahnya. Enggak. Stoplah mengatakan hamba Tuhan yang luar biasa. Di mana-mana banyak mujizat. Enggak. Ketipu Anda nanti. Buka operator Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. Ini ukuran rohani. Kasih. Apa itu kasih? Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Dengar baik-baik. Sikapi kerohanian yang benar dengan mengasihi Tuhan. Titik. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah apa? Kasihlah Allahmu dengan segenap. Dengan segenap. Itu hukum terutama dan pertama. Anda nggak pernah keliru memaknai rohani. Kalau Anda mengasihi Tuhan, nggak keliru. Kalau Anda penyembahan, puji Tuhan. Anda sekolah teologi sampai doktor teologi, silakan. Tetapi itu sama sekali bukan representatif rohani. Kalau Anda mengasihi Tuhan, itu absolut rohani. Caranya apa? Cuman satu. Caranya cuma satu. Apa katanya? Menuruti. Apa itu ya? Taat menjadi pelaku firman. Itu ukuran rohani. Jangan sesatlah. Saya kalau seminar di kalangan dosen teologi, pendeta-pendeta, saya bilang, Anda tetap keliru memaknai rohani kalau Anda enggak pelaku firman. Makanya, hai suami, kasihlah istrimu. Pak pendeta, istriku cerewet. Enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya. Kita mengasihi istri kita nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri kita. Kalau Anda bilang, lu saya nggak bisa dong kalau dia cerewet. Berarti Anda sangat hina rohani Anda. Di mana hinanya? Tuhan yang maha kuasa, maha benar menyuruh kita. Hai suami, kasihlah istrimu. Kita tatap cerewet istri kita. Cerewet istri kita berbobot hebat sekali, membuat kita nggak mau taat sama dia. Berarti lebih hebat istri kita daripada Tuhan kita. Nyambung nggak sih? Ya pasti nyambung lah orang kau yang kumaksud. Pasti nyambung lah. Maafkan saya, kita harus berani berkata, bodohlah saya mengasihi istri saya. Tergantung kelakuan istri saya, bodoh. Catat dong baik-baik. Bodohlah kita ini bapak-bapak. Jangan pura-pura gak dengar. Ibu-ibu, bodohlah Anda karena kelakuan suamimu, kau gak tunduk sama suamimu. Berarti lebih berbobot kelakuan buruk suamimu daripada perintah Tuhan yang mengatakan kau tunduk pada suami. Bodohlah Anda. Yang begini yang harus dikhotbahkan. Supaya mati Anda gak kecewa.
Tapi jangan kedengar khotbah ini langsung Anda berpikir bapak-bapak yang gak punya istri, ibu-ibu yang gak bawa suami, ya kenapa pasanganku gak datang ya? Ini cocok sekali sama dia. Ya Tuhan, Anda lagi ditembak Tuhan, Anda bisa ngeles, kena istri Anda yang gak datang. Berarti Anda lebih hebat dari Tuhan. Karena ditembak Anda gak kena. Hebat sekali Anda. Itu yang saya bilang. Kalau orang seperti ini selalu dengar khotbah, langsung senggol suaminya. Dengar tuh, dengar tuh. Istrinya, dengar. Orang seperti jahat sekali. Tuhan nembak kamu, kau arahkan ke sebelahmu. Kalau kau seperti ini, itu yang saya bilang. Kalau mimbar ini surga, Anda mati, saking hebatnya kelewat surganya. Matilah nanti malam, pasti kelewat. Jadi kalau dengar khotbah itu bukan arahkan ke orang. Arahkan ke diri sendiri dan bilang Tuhan lanjutkan Tuhan. Lanjutkan. Bongkar kemunafikanku Tuhan. Ubahlah aku Tuhan. Itu Kristen yang benar. Makanya fokus orang benar. Perintah Tuhan bukan janji Tuhan. Halo, saya ulangi. Tuhan sempurna gak benarnya? Dia pernah gak lupa janjinya? Dia pernah gak ingkar janji? Dia pernah gak terlambat janjinya? Kalau begitu, kalau Anda lupa janjinya gak ada masalah Anda kalau lupa janjinya. Orang dia lupa. Kenapa suka khotbah-khotbah? Kita klaim janji Tuhan, kita klaim janji Tuhan. Ini kesurupan orang ini. Kita klaim. Kapan lu bayar premi bisa mengklaim. Ya Tuhan. Inilah tapi karena zaman nggak ngerti, ikut itu amin, kita klaim, amin, kita klaim. Itu kan kesurupan berjamaah. Ya Tuhan, karena nggak ngerti Alkitab. Halo, itu selalu saya bilang. 12 murid Yesus. 1 gugur. 11 murid Yesus. Berapa yang mati dibunuh? 10. Kalau ada orang Immanuel, apa arti Immanuel? Immanuel, aku Tuhan mau naik pesawat ke Manado. Lindungi pesawatku supaya selamat. Itu lama-lama kejahatan. Gak ada kewajiban Tuhan melindungi lahiriah Anda. Kalau ada kewajiban dia melindungi lahiriah kita, berarti Tuhan gagal melindungi Stefanus. Mati dia dibunuh. Mati dia dilempari. Ya Tuhan, gimana sih orang Kristen ini? 10 murid Yesus mati dibunuh di luar Yohanes, penulis Injil. Dia mati lebih lama lagi di Pulau Patmos, lebih menderita lagi. Makanya kalau Immanuel apa? Tuhan Immanuel, aku mau naik pesawat ke Manado. Tuhan, aku ke bandara naik mobil dari Cinere ke bandara. Immanuel sertai aku. Kalau mobilku dipepet, aku gak pepet balik. Itu Immanuel. Supaya kita memenuhi standar rohani sesuai dengan ekspektasi Allah. Itu Immanuel. Kalau aku ngantri check in dipotong barisanku, aku berani menegur dia dengan penguasaan diri. Sehingga kalau orang itu gak terima, aku gak marah. Itu Immanuel. Supaya kita tetap jadi teladan dimanapun, kapanpun, termasuk di dalam kesulitan yang paling berat pun. Misalnya, di ketinggian 40.000 kaki pesawat kita di atas ujung Makassar, dekat laut di Sulawesi Selatan. Mati mesin 4-4-nya. Mulai turun dia, Immanuel sertai, sebelum aku terjun pesawat ini mati aku, kuatkan aku ceritakan Yesus Juru Selamat kepada sebuah penumpang. Itu Immanuel. Tuh ngelawan muka kalian susah. Itu Immanuel. Bukan soal selamat, nggak ada kewajiban Tuhan menjaga fisik saya, nggak ada. Dia setia sekali menjaga kerohanian kita supaya seperti yang dipikirkan dia. Makanya Immanuel ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, ada Tuhan, cocok kali aku sama nih orang Tuhan. Itu Immanuel. Nggak usah ketawa. Bertobat aja lu semua.
Immanuel itu bukan sentrisnya Tuhan terhadap kita. Ngawur. Kita sentris kepada dia supaya dalam kesulitan apapun nggak kita korbankan pelaku firman Tuhan. Itu Immanuel. Yang nyambung tepuk tangan yang keras. Yes, itu Immanuel. Supaya fokus kita mengasihi dia. Nah, mayoritas orang-orang yang disebut kata kamu orang kedua di dalam Alkitab ini yaitu jemaat Korintus yang bayi rohani yang disebut manusia duniawi, nggak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Bapak-bapak lihat saya, kalau mobil Anda dipepet, Anda mau pepet balik terus istri Anda bilang, Papa jangan pepet. Itu kebodohan gak kita anggap? Ngomong dong. Malah sok pinter kita. Enggak. Kita didik dia, pakai didik lagi. Yang ketawa itu nyambung tuh. Sok pinter. Ngalah itu dianggap kebodohan. Jujur ya, ada suami atau istri memberikan perpuluhan ke gerejanya. Dianggap kebodohan sama apa? Papa, nggak usah kasih perpuluhan. Gereja itu besar. Halo. Sebenarnya nggak banyak orang rohani. Kalau pelaku firman kau anggap kebodohan. Ada apa nih? Udah lama, ampuni ensomu, iparmu. Tahu enso kan? Bukan soang, ipar. Ampuni. Enak aja. Papa sih belain adiknya. Enak aja, berarti kebodohan mengampuni. Miskin sekali rohani jemaat Korintus. Termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Miskin sekali. Halo, lebih baik berkorban daripada ngorbanin orang lain. Lebih baik dimaki daripada memaki. Lebih baik kita dibohongi daripada membohongi. Ayo dong. Ada orang dibohongi keuangannya bertahun-tahun gak move on. Mungkin ada orangnya sini. Bertahun-tahun dia nggak bisa melupakan kejahatan iparnya yang maki-maki dia. Tahu nggak lo? Muka lo kayak pelacur. Waduh, dia renungkan siang dan malam. Kurang kerjaan lo. Ampuni, lupakan. Enak aja ya Tuhan. Kalau begini, jelas-jelas Anda nggak rohani. Yang sedih lagi, banyak orang Kristen termasuk pendeta-pendeta merasa hambatan diurapi kalau jam tangannya miliar. Maafkan saya, terlalu bodoh kita berani-beranian mengambil berkat Tuhan untuk benda mati. Terlalu bodoh. Sampai sekarang emas saya cuma satu, cincin menikah. Satu. Ini enggak, ini 700.000. Kalau Anda mau tebus 1 juta saya lepas. Enggak lah, janganlah. Terus kita bangga. Jam kita 1,9 miliar. Itu menyakitin sekali. Terlalu berani mengambil berkat, beli tas istrimu harganya puluhan juta, ratusan juta. Terlalu berani Anda cari beli berlian mata gede harganya ratusan juta. Manusia duniawi. Padahal nyanyianmu apa? Ku tak membawa ya Tuhan. Penipu-penipu menyanyi. Susah. Terus rasanya Tuhan senang dengan nyanyian kita. Enggak. Kau nyanyi terharu-terharu sama Tuhan mengharukan. Ku tinggal semua. Kok berkat-berkat Tuhan yang gede-gede kau arahkan kepada yang enggak kekal. Yang akhirnya kau tinggalkan juga. Ada apa Kristen ini? Karena duniawi. Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Makanya sama orang kaya saya keras sekali khotbah. Yang kaya lihat saya. Karena Anda anggap itu nilai, bodoh Anda. Makanya Tuhan bilang apa? Orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Karena dia anggap itu keberhasilan. Tidak. Makanya sama orang kaya saya keras khotbah. Jujurlah, banyak gak orang kaya sombong? Tapi jawab, ada gak orang miskin sombong? Ada.
Kalau sama orang kaya saya keras khotbahnya, sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Iya. Supaya jangan sempurna penderitaan Anda. Jujur loh, kalau hitung-hitungan agak mending orang kaya masuk neraka daripada orang miskin masuk neraka. Orang kaya sebelum masuk neraka agak enak sedikit di bumi. Orang miskin masuk neraka, di bumi lu susah, masuk neraka lagi. Kok berseri penderitaan kau buat? Ya Tuhan. Sama aja kaya miskin juga harus ke neraka kalau nggak bertobat. Ini masalahnya. Jemaat Korintus itu manusia duniawi. Apa yang dikagumi dunia itu dibenci Allah. Kenapa banyak orang Kristen lahir baru udah melayani masih mengejar-ngejar yang dikagumi dunia? Sedih rasanya. Saudara nggak usah kasihan lihat saya banyak duitnya. Emas saya satu ini bukan karena miskin, banyak duit saya. Nggak usah kasihan lihat muka saya, kasihannya aja diri Anda sendiri. Tapi duit-duit saya berkat-berkat itu nggak pernah kami pakai memperkaya diri. Kapan-kapan kalian lihat si Homilin, ngai punya istri manusia langka yang harus dilestarikan itu. Lihat dia, nggak pakai perhiasan dia. Kalian lihat kapan-kapan? Nggak ada. Karena fokus kami bukan itu. Bagaimana berkat-berkat dapat memenangkan banyak jiwa, yang dimenangkan dimuridkan, yang dimuridkan didewasakan, yang didewasakan diutus. Dan mereka di pedalaman-pedalaman sana sangat minim persembahan. Maka berkat-berkat kami bagi ke sana. Enggak, jangan kasihan, saya banyak duitnya. Tapi bukan untuk materi, enggak lah, bukan untuk itu. Ini penting sekali. Supaya nanti kita akan bukan dihakimi orang. Anda nggak bisa menghakimi saya. Tuhan yang menghakimi. Ini penting sekali. Makanya arahkanlah nilai menurut Tuhan. Dewasa rohanilah. Makanya lihat ini kebodohan sama mereka. Yaitu nilai memberikan perpuluhan, membalas kejahatan, kebaikan, tunduk pada suami. Itu banyak sekali menganggap bodoh banget, gue enak aja. Ya begini-begini ya kapan dewasanya orang Kristen ini. Yang disukai Tuhan kita anggap kebodohan. Dan sedihnya itu terjadi juga di kalangan aktivis gereja dan disebut nama pendeta. Maka bagian kedua, lihat ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Bagian kedua, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah Allah bangun Allah, yaitu kawan sekerja. Paulus dan Apolos. Halo, kata kawan sekerja Allah bukan mengandung arti adanya kesejajaran mereka dengan Allah. Bukan. Yesus sahabatku, jangan so akrab lo. I am a friend of God. Gak usah pren-prenan lah. Kadang-kadang so akrab, I am a friend bangun pagi aja lu kesiangan lo. Sahabat Allah, kawan sekerja Allah. Jangan lupa ayat sebelumnya, ayat 7 tampilkan operator. Ayat 7. Ayat dari ayat 6 deh, ayat 6. Aku menanam kata Paulus. Berikutnya apa? Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ayat 7 sama-sama baca. 1, 2, ya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau Paulus. Atau yang menyiram atau Apolos. Melainkan itu yang paling penting. Saya belajar ya, bagaimana jangan saya dipermuliakan. Maka dari puluhan tahun yang lalu, setiap orang gereja atau persekutuan minta foto saya nggak pernah ladeni. Pak, untuk flyer, untuk tidak akan pernah. Fokus kita kan memperkenalkan Yesus. Bukan memperkenalkan Ridwan. Saya nggak tertarik. Kalau ada gereja-gereja tampilkan foto saya, sama foto saya jamin itu bukan dari saya. Saya jamin. Janganlah. Saya nggak tertarik dengan itu. Karena saya belajar Kristus yang utama.
Kadang-kadang ada kita hamba Tuhan berani sekali. Pak Riton tahu nggak? Kenapa? Ibu ini kanker, saya yang doakan sembuh, saya yang doakan sembuh. Itu ngeri sekali kata-kata itu, seolah-olah kita yang menyembuhkan. Nggak pernah, jangan pernah keluar mulut kita, saya yang mendoakan dia sembuh. Janganlah. Tahu nggak Bapak ini? Bertobat karena saya, ya Tuhan. Gak ada karena kita. Semua karena ya segala sesuatu dari dia, oleh dia, kita kembalikan kepada dia. Kemuliaan sampai hanya dia saja. Makanya hamba Tuhan yang rohani makin lama makin rendah hati. Udah pasti itu. Makin lama makin sederhana hidupnya. Udah pasti itu. Nggak lagi fokus nilai-nilai duniawi. Itu hamba Tuhan yang rohani. Jujurlah. Kadang-kadang malu nggak kita? Jujur Bapak Ibu dengar bebek. Malu nggak Anda? Mana lebih sederhana? Biksu atau pendeta? Ngeri loh. Ngeri loh. Evaluasi loh. Sekarang banyak pendeta kayak selebritis. Tahun 80-an akhir, saya pulang pelayanan di telepon saya. Salam Pak Ridwan, salam. Pak Ridwan ada kemana nih? Pulang. Lu jangan pulang Pak Ridwan. Ini kita hamba Tuhan kelas atas lagi ngumpul ini di plaza. Kelas atas? Saya bingung tuh. Enggak, saya bukan, saya kelas keset. Jangan gitu dong Pak, enggak, jangan ngomong gitu loh, jangan kelas atas. Enggak ada lah kelas atas. Saya keset, atau enggak fungsi keset? Apa fungsi keset? Apa fungsi keset? Telapak sepatu sendal di keset, tempat debu. Terus apa tulisan kesetnya? Welcome, itu aja. Udah, gak usah aneh-aneh lah. Jangan pernah merasa jemaat itu mengerti Tuhan karena saya. Enggak, karena Roh Kudus saja udah. Enggak ada. Sedikit pun saya enggak ada jasa mengkhotbahkan hari ini. Saya menyampaikan yang saya dapat itu pun karena kasih karunia. Saya sampaikan, nanti Anda mengerti dan menjalankan itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya maafkan saya. Bodohlah Anda kalau mengkultuskan pendeta. Bodohlah Anda. Bodohlah kami pendeta kalau menikmati tatapan orang mengkultuskan kita. Bodohlah kami pendeta. Karena semuanya karena Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Semuanya karena Tuhan. Karena saya bisa mati. Tuhan gak pernah mati lagi. Ini penting sekali. Maka kegagalan kami hamba Tuhan kalau membuat orang lain tergantung kepada kami. Makanya di gereja saya sebelum saya meninggal, kita ganti gembala. Supaya bisa saya dukung dari belakang. Karena saya sudah 66 tahun, saya harus support dari belakang. Saya mulai pelan-pelan mundur. Supaya jangan gagal saya. Nanti begitu mati saya, penggantinya masih bingung. Oh nggak bisa dong, ini kan pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan Ridwan. Apalagi gereja saya itu bukan aset pribadi. Yang pantas diwariskan ke anak, bukan. Jangan wariskan itu. Kalau memang anak saya terpanggil jadi gembala silakan, kalau enggak jangan. Kan itu panggilan, bukan warisan. Nah, ini penting sekali. Supaya kita murni melayani Tuhan semata-mata siap pada masa penghakiman. Makanya Allah yang paling tinggi di ayat 9. Bukan Paulus, bukan Apolos. Maka kita maknai bagaimana kita dewasa rohani. Yaitu sekerja Allah. Kita buka Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15. Ini dewasa rohani. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus kepada murid-muridnya. Jikalau bagaimana? Sama-sama baca. 1, 2, iya. Jikalau apa? Makanya Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau Tuhan bilang, hai suami kasihlah istrimu, itu yang dia perintahkan enggak? Kalau kamu bapak-bapak mengasihi istrimu, bagaimanapun kelakuan istrimu, kaulah sahabatku. Kalau kau bisa khotbah banyak mujizat, tapi kau tipu keuangan terhadap istrimu, kau bukan sahabatku. Ini penting. Sampai mati Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Karena khotbah bukan ukuran rohani.
Sampai mati Anda nggak melakukan perintahnya, selesai. Makanya khotbah tidak bisa penentu, karena itu nggak semua orang Kristen lakukan. Bahasa roh bukan penentu, karena nggak semua orang Kristen harus bahasa roh. Mendoakan sakit sembuh bukan penentu, nggak semua orang bisa mendoakan orang sakit sembuh. Bernubuat nggak penentu, nggak semua orang Kristen harus bisa bernubuat. Melakukan perintah Tuhan penentu, karena semua orang Kristen harus pelaku firman. Yang harus pasti penentu, yang nggak harus nggak penentu. Maka si penentu yang menentukan tentang masa penghakiman. Jangan doa puasa untuk yang nggak harus. Doa puasa yang harus, apa itu? Tuhan tolonglah, kasihanilah saya Tuhan, tolonglah saya taat sampai mati dalam nama Yesus, tolonglah saya. Itu penentu. Yang nggak penentu nggak usah lagi doa puasa, termasuk Tuhan tolonglah sembuhkan kankerku. Nggak penentu itu. Saya ulangi, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab. Niat masuk surga? Jawab. Mana lebih efektif membuat kita mati ke surga? Bisul atau kanker? Maka bagi orang benar, kena kanker lebih beruntung daripada kena bisul. Bisul lambat ke surganya. Ayo dong. Kita kayak gitu-gitu gak lagi serius. Tuh ngelawan muka kalian susah. Kan fokus kita surga. Saya sedih ada pendeta terkenal. Kalau saya sebut namanya pasti Anda tahu. Dia bilang, Pak Rituan saya gak suka khotbah Bapak. Kenapa? Saya beriman umur saya 120 tahun. Saya ketawa langsung. Pak jangan ngomong gitu. Kelihatan gak kenal Tuhan Anda. Loh Pak Rituan saya udah puluhan tahun lo melayani. Puluhan tahun gak jaminan. Loh emang kenapa? Kalau umurmu 120 tahun, adik kakakmu sudah mati semua. Jangan-jangan anak lu pada mati juga. Terus lu siapa yang tolong lu? 120 tahun rata-rata, pikun. Bisa pup di celana gak sadar. Kasian banget. Berikutnya, langsung skakmat dia. Berikutnya, halo, Yesus mati di kayu salib umur berapa? Jawab dong. Jawab dong. 33 something. Kalau umur panjang rohani, kenapa Yesus gak disalibkan umur 120 tahun? Karena umur panjang itu kuantitas. Hidup benar itu kualitas. Bapak ibu mendingan lu mati tahun depan, hidup benar. Daripada 30 tahun gak mati-mati, maki-maki terus, nyakitin hati orang terus, pinjam duit gak mau bayar, sampai tetangga lu nyumpain, kok belum mati-mati, oma satu ini, sampai disumpahin lo. Umur panjang bukan ukuran rohani, hidup benar ukuran rohani. Yang nyambung katakan amin. Itulah, supaya kita jangan gagal fokus. Makanya sahabat Tuhan, teman sekerja Allah adalah berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya ulangi, saya punya supir, diantar saya khotbah di Bank Indonesia. Parkir, terus saya bilang sama dia, Mas, sebelum kau duduk atau makan, saya lebih kurang 1 jam, 1,5 jam di ruangan itu. Oh iya Pak, kenapa Pak? Ambil kemoceng. Kebaskan debu bodi luar mobil ini. Paling kuat 10 menit, 15 menit. Setiap kali kau ngantar berhenti, langsung ambil kemoceng. Kebaskan debu bodi luar mobil ini. Itu perintah atau janji Bapak Ibu? Jawab, itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan. Berjuanglah. Perintah Tuhan itu kesukaan kita. Selaras kita dengan Tuhan. Kalau kau belum suka tunduk pada suami, belum taraf suka mengasihi istri, kau masih kanak-kanak rohani. Kalau kau belum taraf suka memberikan perpuluhan, membalas kejahatan dengan kebaikan, memberkati orang yang mengerti, belum ngerti kita rohani. Perintah Tuhan harus sampai kesukaan. Kalau enggak sampai mati pun enggak ngerohani. Harus kesukaan. Mulai di mana? Capek enggak capek, ngantuk enggak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk enggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tanggamu, tetap bangun pagi baca Alkitab. Mulai dari situ.
Itu yang selalu saya bilang. Itu nggak bosan-bosan saya bilang. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok. Termasuk yang lihat saya sekarang ini, ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Malah sempat lagi nih orang mimpi makan capcay ini orang. Bangun kesiangan nggak baca Alkitab. Berani-beranian nyanyi apa? Hidup ini adalah kesempatan. Langsung malaikat bilang, kesempatan ngorok. Iya. Kesempatan apa? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bohong. Yalah. Yang khotbah mujizat. Kalau nggak mau baca Alkitab tiap hari, lu pembohong. Sederhana. Makanya setialah perkara-perkara yang, apa yang kecil? Yang nggak populer. Bangun pagi, baca Alkitab, dilihat jemaat gak? Kuatlah dalam kerohanian yang gak kelihatan. Yang gak kelihatan gak bagus. Terus bisa khotbah, kelihatan. Ini penting. Saya ulangi, kalau Anda jalan di Tamrin Jalan Sudirman, jawab, lihat gak gedung-gedung yang tinggi? Tahu gak kekuatan gedung itu di mana? Yang keras dong. Kelihatan gak pondasinya? Jelas dong. Alasan gedung itu kelihatan. Alasan gedung itu kelihatan karena ada bangunan yang enggak kelihatan. Alasan rohani Anda kelihatan karena ada rohanian yang enggak kelihatan yang begitu bagus dan kuat. Termasuk baca Alkitab tiap hari, termasuk pasangan marah-marah Anda enggak balas marah, itu rohani enggak kelihatan. Kuatlah. Mana bisa gedung itu kelihatan kalau enggak ada pondasinya? Mana bisa Anda disebut rohani kalau kerohanian yang gak populer yaitu di kehidupan dalam rumah tangga Anda gak bagus. Mana bisa Anda rohani? Bagus sekali handphonenya. Gak bisa kita rohani Bapak Ibu. Kalau rohani kita yang gak kelihatan itu gak bagus, gak kuat. Makanya seorang pendeta terkenal bilang, Pariton puji Tuhan, Pariton. Apa itu? Anak saya khotbahnya bagus, banyak sekali yang suka sama dia. Oh puji Tuhan. Tapi jujur saya bilang, kau sebagai bapaknya, istrimu sebagai ibunya, masih dia lawan gak? Ya masih dibentak-bentak. Suruh jangan khotbah. Karena khotbah dia itu menipu dia. Seolah-olah rohani. Khotbah bukan ukuran rohani. Makanya saya ulangi, sampai mati pun Anda gak bisa khotbah, gak ada masalah. Gak usah 2 puasa bisa khotbah, gak usah. 2 puasa lah kita pelaku firman Tuhan walaupun gak dikagumi orang. Keren. Ini penting supaya rohani kita dibersihkan dari kemunafikan. Ini penting sekali. Baca 1 Korintus pasal 2 ayat terakhir. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Sama-sama baca ayat kalimat terakhir. 1, 2, ya. Tetapi kami, yes. Itu dewasa rohani. Walaupun gak bisa khotbah. Memiliki apa? Memiliki apa? Apa itu pikiran Kristus? Kesukaan Kristus. Perintah. Janji Tuhan itu kesukaan kita, bukan kesukaan Tuhan. Makanya khotbah-khotbah menekankan janji Tuhan, itu membuat Tuhan terus jadi budak kita. Fokus dia kesukaan kita. Menyesatkan. Khotbah itu perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Saya ulangi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang disukai jemaat? Janji. Makanya Kristen duniawi semua. Berikutnya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mana kalimat lebih berbobot di antara 2 kalimat itu? Studi bahasa Indonesia sebentar. Mana lebih berbobot? Ya kalimat perintah lebih berbobot. Kenapa? Studi bahasa Indonesia saja. Kalimat cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kalimat pengakibat. Ulangi kalimat apa? Pengakibat. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu kalimat akibat. Ulangi kalimat apa? Tahu nggak? Semua kalimat akibat bergantung mutlak kepada pengakibat. Berarti yang kuat siapa? Ya pengakibat, orang dia akibat bergantung sama dia. Berarti
kalau nggak ada pengakibat. Halo, kalau nggak ada pengakibat. Bagaimana dengan akibat? Jawab dong. Halusinasi. Kristen halusinasi, fokusnya janji Tuhan. Kristen halusinasi. Kalau nggak boleh saya bilang, bukan hanya di sebelah ada istilah kadrun. Kristen kadrun pun banyak yang menekankan janji Tuhan. Itu Kristen kadrun tuh. Dengar dong baik-baik. Supaya jangan sesat kita ini. Supaya jangan terus-menerus Tuhan itu budak kita. Kita budak dia. Maka fokus kita perintahnya, pikiran Kristus. Bagian penutup. Buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ini pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Apa katanya? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ngapain? Bukan memikirkan supaya harta berlimpah. Apalagi memikirkan jadi hamba Tuhan terkenal. Banyak mujizat. Enggak. Yaitu menaruh pikiran perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Starting point apa? Hidupmu bersama. Siapa hidup bersama? Suami istri. Halo? Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi itu lembaga perkawinan. Bukan DPR MPR. Bukan KPK apalagi MK. Bukan. Lembaga perkawinan. Gagallah rohanimu kalau gagal dalam perkawinanmu. Selesai. Itu ukurannya. Kalau kau jadi pendeta dikagumi banyak orang, tapi kau suka maki-maki istrimu, lu gak rohani sampai mati. Ayo dong. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi ini lembaga perkawinan. Makanya relasi paling sakral di mata Tuhan, relasi suami istri. Sehingga tidak boleh ada orang, tidak boleh ada hobi, tidak boleh ada uang, tidak boleh ada pelayanan mengurangi kasih sayang suami istri. Gak boleh. Jangan gara-gara anak Anda udah mengurangi tunduk sama suami. Jangan gara-gara anak Anda gak mengasihi istri Anda lagi. Tidak boleh ada orang, tidak boleh ada harta benda, tidak boleh ada hobi mengurangi kasih sayang suami istri. Kalau sampai ikan arwanamu menyita kasih sayang, buang tuh arwanamu. Bila perlu pepes. Susah. Saya pernah membimbing di Surabaya. Ada orang punya ikan apa yang Jepang itu? Koi. Tahu nggak satu ekor ikannya berapa? 500 juta satu ekor. Saya bilang kurang kerjaan nih orang. Ada 5 ekor. 3 sakit. Parah mau mati. Tahu nggak? Suaminya 2 puasa untuk sembuh. Istrinya bilang apa? Tahu nggak Pak? Saya sakit nggak pernah 2 puasa dia. Ini kan kesurupan orang-orang seperti ini. Untuk ikan lu 2 puasa. Sesat. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tahu Anda lemah. Jangan punya hobi yang melebihi pasanganmu. Lu kesurupan. Jangan pura-pura nggak dengar. Ada orang bela-bela berburu ular sampai Argentina, Chili. Pendeta lagi. Berburu ular. Ya Tuhan, khotbahnya bagus, dikagumi. Ya Tuhan. Ada pendeta berburu burung kakak tua. Ya Tuhan. Cari jiwa, bukan cari burung kakak tua. Apa-apaan ini? Tuhan itu cemburu adanya. Katakan amin. Kalau kau nomor satukan yang lain daripada dia, selesai kamu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hai bapak ibu suami istri. Orang tua dan anak. Hai semua anda di jemaat hidupmu bersama di GBI Tampak Siring. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Memiliki pikiran Kristus. Sebelum mati 2 puasa supaya dapat ini. Nggak usah sembuh. Apalagi Innova dulu jadi Alphard. Nggak usah itu 2 puasa. Lucu-lucu sedih. Ayat 6. Apa itu? Sangkal diri. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Kalau Anda nggak mental melayani dalam perkawinan. Anda nggak ngerti rohani. Jangan pertahankan. Mah dengar mah. Aku nih kepala rumah tangga. Lu harus tunduk. Lu kesurupan tuh. Jangan pernah gunakan klaim. Kita mengosongkan diri. Itu yang saya bilang. Bapak-bapak saya ajarin Anda. Kalau istri kita marah. Jangan buka mulut. Gak usah buka mulut. Kenapa? Istri kalau marah.
nalarnya tumpul sama sekali. Tumpul sama sekali. Kalau Anda jelaskan kayak lempar bola tenis ke tembok, balik lagi tuh. Kurang kerjaan. Sia-sia di atas skala kesia-siaan. Istri marah Anda nasihati. Sia-sia. Kalau istri lu marah-marah bilang sama Tuhan, Tuhan energik istriku, energik Tuhan. Itu aja, gak usah nasihati. Karena istri kalau marah, kematangan otaknya well done. Sulit tuh. Enggak, jangan. Sampai ada pendeta bilang, Pak Ridwan, saya lihat Bapak takut sama istri ya? Enggak, saya bilang. Loh kok istri Bapak marah-marah, Bapak diam? Iya. Nggak ada gunanya buka mulut, menjelaskan pun nggak ada. Nggak ditangkap sama dia itu. Harus 2-3 hari adem dulu otaknya. Baru kita jelaskan. Bapak DKI. Apa itu DKI? Dibawa ke nggak ada masalah sedang. Nggak ada masalah mengosongkan diri. Apalagi istri saya lebih tinggi dari saya. Kalau dibawa ke dia nggak ada masalah dong. Jangan gitu ketawa lu nyakitin. Nggak ada masalah sama saya. Apalagi saya tidur sama dia. Sering sekali saya merosot persis dibawa ke tiak dia. Nggak ada masalah dong. Nggak terhina saya Anda bilang begitu. Yang ngeri kalau ada pendeta dibawa ke tiak istri orang. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Orang dibawa ke tiak istri sendiri apa masalah buat lo? Masalah buat lo enggak. Jadi mengosongkan, entah dihina, yang penting kan bukan Anda yang jadi hakim terhadap saya. Tuhan. Tuhan. Yang saya lakukan yang kelihatan kebodohan menurut banyak suami. Bapak pengecut, bentak lagi suami istri lo. Enggak. Bapak pengecut, terserah. Kau bilang pengecut enggak berbobot, karena kau enggak bisa jadi hakim terhadap saya. Yesus yang jadi hakim. Justru orang paling berani di mata Tuhan, orang setia. Itu paling berani di mata Tuhan. Ku tak akan menyerah. Itu paling berani. Tahu kan arti lagu itu ya? Artinya apa? Lebih tahan banting daripada setan. Itu artinya. Iya. Karena saya asal gereja 30 menit sebelum ibadah kami berdoa ngusir setan. Iblis, roh jahat, roh gelapan. Nggak boleh ambil bagian dalam ibadah tempat ini. Kami usir keluar. Keluar dia Bapak Ibu. Jawab. Minggu depan datang lagi ya dia? Datang. Lain dengan jemaat keluar, Pak, bubuk jangan ibadah sini. Keluar. Minggu depan datang lagi ya. Saya takut setan lebih cocok daripada Anda menyanyikan lagu. Ku tak akan lebih cocok setan. Dengar dong baik-baik. Makanya kalau istri kita ngomong, Pak, tau gak aku nyesalkan sama lo. Bilang, aku gak nyesalkan sama mama. Tan banting lah. Papa jelek, mama cantik. Biarkan dia solo karir, gak usah duet. Udah. Dan dibilang bodoh, gak ada masalah karena yang hakim Tuhan. Milikilah pikiran Kristus, mengosongkan diri. Mulai di mana? Di perkawinan. Kenapa? Kita dipanggil bukan untuk dilayani, melayani. Kalau melayani biasanya di bawah atau di atas? Ini penting supaya milikilah rohani yang gak populer, yang gak dikagumi di dunia tapi dikagumi Tuhan. Jujur, menurut ukuran manusia, Yesus datang ke dunia gagal atau berhasil? Gagal. 33 tahun terus disalibkan. Padahal sangat berhasil. Gara-gara itu sampai sekarang Injil diberitakan. Dan itu satunya kebenaran. Jadi jangan terganggu dengan penilaian orang. Terganggulah kalau engkau gagal menurut penilaian Tuhan. Ini pikiran Kristus. Penutup ayat 8. Sama-sama baca. Ini pikiran Kristus. 1, 2, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Tepuk tangan yang keras. Berarti apa dewasa rohani? Memiliki pikiran Kristus. Itu dewasa rohani. Apa pikiran Kristus? Perintahnya. Supaya kita taat dan setia. Karena itu kesukaan Kristus. Sakitmu sembuh itu kesukaan kita, bukan kesukaan Kristus. Kau taat sampai mati itu kesukaan Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Fokus pelaku-pelaku firman, udah selesai.
Mulai di rumah tangga. Ibu-ibu jangan lanjutkan kebodohan, mengagumi suami orang itu kebodohan. Lu kan gak kenal dia. Bapak-bapak jangan bandingkan istrimu dengan istri orang, itu juga kebodohan. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, itu yang terbaik dan Anda wajib setia dan taat melakukan firman Tuhan dalam perkawinan Anda. Itu dewasa rohani walaupun gak bisa khotbah, walaupun Anda gak bisa mendoakan orang lumpuh berjalan sampai mati. Gak masalah. Maka pulanglah dari tempat ini, jadilah kawan sekerja Allah, yaitu pelaku-pelaku firman Tuhan yang berfokus pada kesukaan Tuhan. Kalau fokus perintah Tuhan dengan pemuritan yang Tuhan secara langsung atau tidak langsung dalam hidupmu, terjadi perubahan tata nilai, paradigma, karakter. Kalau fokusnya perintah Tuhan. Karena akhirnya kita selaras dengan Tuhan. Kalau perintah Tuhan representatif kesukaan Tuhan, sudah jadi kesukaan kita, itulah hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap orang yang kuasai kebenaran tidak mungkin dikuasai kekecewaan. Angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah, arahkan hatimu dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah. Anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, memberkati saudara sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.